Satu hal yang baru aku tahu nih, kukira tuh museum-museum kayak gini tuh nggak ramai pengunjung, sepi gitu. Tapi ternyata geter nih. Apalagi yang seperti sekarang ya, kayak ketok gagah kan aku. Aku naik nganggo seragam ini terus aku pusing ini. Cah, cah, cah. Halo semuanya, sekarang kita mau mengunjungi salah satu destinasi yang mempunyai sejarah tentang salah satu tentara Indonesia. Dan juga tempat ini cocok banget nih buat anak-anak ataupun mau bawa keluarga. Mau tahu destinasi apa? Ikuti terus. Ya, sekarang kita lagi berada di salah satu destinasi yang memiliki ada banyak banget pesawat-pesawat yang ada di sini ya, pesawat tempur, pesawat-pesawat milik tentara angkatan udara. Kalian mau tahu nama destinasinya apa? Check this out. Jadi buat teman-teman semua yang mau kesini tuh pertama-tama ketika kita masuk ke dalam destinasi yang satu ini, kalian akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan pesawat-pesawat tempur yang ada di Yogyakarta tepatnya. Jadi pesawat-pesawat ini menceritakan sejarah perkembangan pesawat yang ada di Yogyakarta. Nih ada pesawat LM2038, terus pesawat nih yang paling besar nih. Biasanya pesawat yang kayak gini tuh untuk menampung tentara-tentara yang untuk terjun payung, parasut yang sekiranya nggak bisa ditempuh dengan jalur laut ataupun jalur udara. Biasanya mereka menggunakan pesawat seperti ini besar, habis itu terjun menuju titik yang akan dikunjungi. Jadi selain kita mengenal tentang tentara angkatan udara yang ada di Indonesia, kita juga bisa melihat bentuk-bentuk pesawat yang pernah kita punya. Jadi cocok banget nih buat pembelajaran anak ataupun adik-adik kita semua. Satu hal yang baru aku tahu nih, kira tuh museum-museum kayak gini tuh nggak ramai pengunjung, sepi gitu. Tapi ternyata ada geter nih. Ya betul, namanya adalah Museum Dirgantara Yogyakarta. Di sini tuh tempatnya ramai banget guys. Orang pikir kalau di museum tuh sepi, tapi faktanya kayak gitu. Lihat sendiri. Baik anak kecil, remaja, ataupun yang udah dewasa. Soalnya tempat ini juga cocok banget nih buat hunting-hunting foto. Kalian mau tahu isi dalam dari Museum Dirgantara? Terus ikuti. Masuk, auranya ada beda banget nih, dingin banget. Tapi mohon maaf ya kalau suaranya bocor-bocor karena rame banget. Gak ngerti aku serame ini guys di dalam. Nah, sebelum kita masuk sini kita memperkenalkan dengan Bapak TNI Angkatan Udara. Bapak TNI Angkatan Udara namanya Pak Pun Surjadharma, alias sebagai Bapak TNI Angkatan Udara. Nah ini mungkin penjelasan singkat mengenai Museum Dirgantara. Jadi mengenai sejarah dari TNI Angkatan Udara sampai sekarang. Oke, di sini ada di sini ada nama-nama pahlawan-pahlawan dari TNI Angkatan Udara. Ini. Dan di sini ada logo dari SWA Buana Paksa. Lanjut. Di sini kalian bisa melihat para pahlawan-pahlawan dengan beserta dengan pesawat yang mereka pernah gunakan. Seperti ini,
Kapten Udara Muljono menggunakan pesawat seperti ini. Dan keseluruhan keseluruhan tempat ini dipergunakan oleh TNI AU sebagai pesawat latih pengintai pengikut pembom pemotret udara. Jadi pesawat yang ada di sebelah kanan kita sekarang ini, yaitu pesawat yang pertama kali untuk membawa bom, pengintai, dan juga untuk memotret kondisi dari atas. Jadi awak-awak dari pesawat ini tuh untuk gunanya untuk memfoto kondisi yang ada di bawah dari musuh untuk pengintaian. Soalnya seperti ini. Dan yang harus kalian tahu guys, ini walaupun di museum tapi suasananya dingin banget, enak banget. Nggak seperti yang kalian bayangkan ketika mendengar museum. Ini jauh dari ekspektasi, jauh lebih baik daripada ekspektasiku. Mantap, museum-museum Yogyakarta. Lanjut ke ruangan kedua. Oh iya, buat teman-teman semua yang kalau sini aman. Daripada kalian panas-panasan di tempat-tempat lain, bisa nih datangin ke sini untuk museum date karena tempat ini enak banget nih buat museum date. Nah, untuk di ruangan kedua ini kalian bisa melihat ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk di dalam pesawat seperti ini. Ada radio aktif untuk pengintaian, untuk memberi informasi ke pangkalan udara apa yang terjadi di TKP atau di tempat musuh. Jadi untuk pengintaian kita mengupdate berita menggunakan radio seperti itu dan seperti ini guys. Oke, let's go. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Wow. Di ruangan selanjutnya itu yaitu upgrade atau memberikan gambaran perkembangan seragam dari Angkatan Udara mulai dari tahun dulu 1946 sampai dengan sekarang. Bagus banget nih. Apalagi yang seperti sekarang ya. Kayak ketok gagah kan aku. Aku nek nganggo seragam ini terus mlaku sing ngene iki. Dan di sini ada perkembangan dari baret untuk mengetahui pangkat-pangkat dari TNI Angkatan Udara. Next, lanjut. Di tempat yang ini kita mengenal dari sejarah pejuang-pejuang TNI Angkatan Udara yang ada di Indonesia. Seperti dari gambarnya, fotonya dipajang semua di sini. Jenderal-jenderal yang pernah berjuang untuk Indonesia semua ada di sini. Termasuk baju-bajunya, keluarganya. Sudah nih guys. Dan di situ ada nama-nama dari pejuang-pejuang yang pernah berjuang untuk Indonesia, untuk kita semua. Demi memerdekakan Indonesia mereka berjuang, mereka rela untuk hilang nyawa, bertaruh dengan nyawa demi untuk memperjuangkan bangsa negara kita. Jadi banggalah menjadi warga Indonesia. Next, ruangan berikutnya. Gila, tempat apa ini guys? Di sini tadi kalau kita sudah melihat berbagai pesawat yang ada di outdoor, sekarang ada beberapa pesawat yang ada di indoor. Mungkin di sini bisa dibilang lebih spesial ya, karena aku nggak terlalu ngerti nih tentang pesawat-pesawat ini. Jadi mohon dimaklumi ya. Gila, segini pesawatnya. Ini ada namanya Mitsubishi A6M50Z. Ini pesawat dari Jepang guys. Jadi di sini setiap pesawat itu dikasih penjelasan kayak gini, ada plat gitu untuk menjelaskan pesawat apa, namanya apa, dari mana gitu. Kalau kita sebutin satu-satu mungkin kayak durasinya terlalu panjang ya. Jadinya kita cukup mengagumi aja bahwa tentara Indonesia sampai sekarang tetap eksis, tetap up to date, dan tetap memiliki sejarah yang top. Nah, di sini ada kamera-kamera yang dulunya kita pakai untuk pengambilan foto ataupun video
selama kita di pesawat. Terlalu berisik. Di sini sebagai point of view gimana sih kalau terjun payung itu gimana, penerjunan gimana, ada gambarnya seperti ini guys. Jadi mereka akan terjun dari atas pesawat yang besar kita tadi lihat, itu nanti akan terjun, gambarnya seperti ini guys. Makanya di situ ada terlihat orang yang baru terjun dari payung, sama ada yang nyangkut di pohon. Memang gambarannya seperti itu dahulu. Begitu beraninya mereka kayak gitu guys. Ya, kalau di sini ada kita bisa lihat prototipe dari pesawat-pesawat yang akan dibuat dan juga peluru-peluru untuk pesawat. Di sini juga ada souvenir, tempat-tempat souvenir. Jadi kalian bisa membeli souvenir yang berhubungan dengan TNI Angkatan Udara. Ada di sini, tapi sayang lagi tutup guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua sudah menonton vlog kita di Museum Dirgantara Yogyakarta. Buat teman-teman semua yang mau kesini nggak perlu khawatir guys, nggak perlu mikirin tiket, nggak perlu mikirin parkir, karena trip keliling Jogja bisa mengatasi semuanya. Buat teman-teman semua jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua, ke sanak family, saudara semuanya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye bye.